Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih dalam program Damai Indonesiaku. Pemirsa, di antara bibit-bibit perselingkuhan yang tidak kita sadari, selain pandangan mata, biasanya adanya perhatian lebih kepada lawan jenis yang itu sebetulnya tidak dihalalkan bagi kita. Yang itu seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita, jangan-jangan itu sebetulnya bukan milik kita atau justru itu haram bagi kita. Nah, inilah yang disebut zina hati. Seperti apa zina hati ini, insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi guru kita Ustadz Reza Muhammad sudah banyak menyampaikan tentang apa itu zina. Bapak ngeri nggak dengan zina? Ibu ngeri dengan zina? Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Reza tadi, zina itu ada diawali dari mata apa dari telinga? Dari dari mata, ya. Dari mata turun ke dari hati, nanti farj yang akan meneruskan dia berzina atau tidak berzina. Betul? Betul. Berarti dari mata turun ke hati. Ini tergantung hati. Kalau hati menggerakkan apa yang ada di tubuhnya untuk berzina, na'udzubillah, jadi itu zina. Tapi kalau hatinya stop. Sebab orang hidup saat ini kan berat menjaga mata. Berat enggak Pak jaga mata Pak? Berat. Kalaupun tadi ayat dalam surah An-Nur disampaikan, kita diminta ghaddul basar. Kita diminta untuk menundukkan pandangan. Tapi coba bayangkan kalau sekarang ini setiap jalan kita tundukkan pandangan. Kira-kira bagaimana? Hah? Begitu kita tengok ke depan sedikit, kanan, kiri, depan sudah lain ceritanya. Kita tonton TV. TV-nya acaranya Masya Allah, Damai Indonesiaku. Begitu iklan, kan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita di mata melihat sesuatu. Di jalan lagi nyupir, di mata melihat sesuatu. Lagi jalan, di mata melihat sesuatu. Lagi naik angkutan umum juga sama. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini muttafaq alaihi. Bukhari Muslim. Innallaha kataba ala kulli ibni Adam hadzatum minaz zina. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan untuk setiap anak Adam. Nih semua kita setiap anak Adam, berarti kita ini anak Adam. Hadzah minaz zina, bagian dari zina. Jadi pasti ibu-ibu, bapak-bapak, dalam setiap keseharian kita ini di antara jerat setan yang hadir adalah zina. Jadi susah kita ini untuk menghindari zina. Karena tadi kan Ustadz Reza sampaikan zina itu ada dua, zina ringan, zina berat. Zina ringan mata, zina berat na'udzubillah farj. Dan zina itu ada. Kenapa? Apalagi orang yang hidup saat ini kan. Setiap saat, setiap sudut ada aja hal-hal yang membuat kita itu kadang-kadang melakukan atau melihat yang tidak diridai. Tadinya nggak pengen, tapi karena kondisi kanan kiri depan belakang ada, lain cerita. Oleh sebab itu,
Dalam hadis ini ditegaskan kalian akan jumpa dengan seperti itu. Adrak dzalika la mahalah. Kamu akan jumpai hal yang seperti itu tanpa bisa berlari. Maka ketika sampai, nah di sini, ketika sampai ada sesuatu dari mata lalu turun ke hati, Nabi mengatakan nanti di situ dia akan meneruskan ataukah dia akan berhenti. Oleh sebab itu hati-hati main hati, sebab itu sama dengan main api. Di sini kalau ngelihat orang ganteng gimana Bu? Yang diingat siapa? Suami, Masya Allah. Bapak kalau ngelihat orang cakep, yang diingat siapa? Istri, tuh Bu, gak ragu jemputnya. Begitu ngelihat, kenapa? Karena begitu, Nabi SAW menyampaikan, kalau di antara kalian ada keinginan di saat di luar rumah, ini di zaman Nabi loh. Ini di zaman Nabi, Nabi masih hidup, berarti Nabi bicara kepada siapa? Nabi bicara kepada sahabatnya. Ketika Nabi menyampaikan ini, kalau kalian di luar melihat sesuatu ada yang membuat syahwat kalian itu naik, maka segera untuk apa? Pulang ke rumah. Oleh sebab itu yang bisa menjaga supaya yang dari mata turun ke hati tidak terlaksana menjadi zina adalah tanggung jawab pasangan masing-masing. Suami di luar melihat hal yang tidak baik, dari mata turun ke hati, lalu pulang ke rumah. Tujuannya agar syahwatnya terrealisasi. Tiba-tiba sampai di rumah istri sudah begini. Cincing, bukan cincing, ini apa nih? Tolak pinggang melotot, kira-kira gimana? Hah? Kalau di sini kayaknya ini Masya Allah ini istri solehah semua ini mah. Kayaknya dari wajahnya nggak pernah bangkang suami, betul? Halo? Kok jawabannya? Kayaknya kalau dari wajahnya ini semuanya pada taat sama suami, benar? Wah. Iya. Pernah ribut sama suami? Enggak pernah. Paling cuma 3 kali kan? Sehari. Pagi iya, siang iya, sore iya. Tuh, kadang-kadang kalau kita ngelihat berita perselingkuhan begitu ini, banyak orang yang nyalahkan orang yang selingkuh. Tapi kita perlu tahu juga bahwa kita ini Pak, kita ini benteng agar istri kita tidak selingkuh. Bu, kita ini benteng agar apa? Agar suami kita tidak selingkuh. Maka kadang-kadang ada yang lucu ketika seorang ibu keluar dari rumah, ya Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya kayaknya dalam kondisi prima. Begitu di rumah kebanyakan dipakai apa? Hah? Tuh. Kadang-kadang nawarin makan sama suaminya juga. Kalau suami minta teh manis mah, teh manis, sakit gula ntar. Gitu. Coba kalau suaminya datang ke rumah makan, gimana sambutan orang yang di rumah makan? Hah? Baru mau masuk rumah makannya aja sudah dibukain pintu, betul Pak? Silakan Bapak. Tuh. Begitu mau duduk di rumah makan, kursi keluarin. Lagi duduk ditanya, mau makan siang apa? Begitu sampai rumah, ada masak mah, masak. Kira-kira itu pilih makan di rumah apa mau makan di luar? Makan di rumah, orang suami soleh. Bagaimana? Kita lanjut setelah ini. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Hati-hati sekali lagi pemirsa ketika kita berani-berani untuk bermain hati, itu artinya kita sudah bermain api. Nah ketika kita bermain api maka yang terjadi akan sesuatu yang membahayakan. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi pemirsa dalam sesi tanya jawab, ada 3 segmen nanti. Dan nanti di segmen kelima nanti para netizen yang bisa bergabung lewat Instagram kami bisa bergabung untuk mengajukan pertanyaan. Nah tapi sebelumnya pemirsa, sesaat lagi Ustadz Hariza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.
Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah saya masih di sini dan saat ini saya nggak sendiri. Karena saya bersama Luwak White Coffee untuk berbagi berkah. Alhamdulillah. Yang bisa menjawab pertanyaan saya maka berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow, jangan lupa dipotong pajak. Nah, berkaitan dengan materi, ternyata zina adalah dosa besar, betul? Dan sebelum zina ada hal-hal yang harus dihindari agar kita tidak mendekati zina. Ayat ini yang sering kita dengar adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena itu merupakan fahisha, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Pertanyaannya untuk dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee adalah ayat yang saya baca adalah surat apa dan ayat keberapa? Silakan Mbak yang berkerudung coklat tua tapi orangnya masih muda. Silakan. Masya Allah. Pasti nyimak tadi deh apa yang saya katakan. Tadi sempat saya mengomongkan ayat ini dan surat ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pertanyaannya di surat apa dan ayat keberapa? Di surat Al-Isra. Namanya dulu siapa? Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riza Elsiana. Baik. Saya dari Jakarta Barat. Masya Allah jauh banget. Iya. Jawabannya? Jawabannya itu surat Al-Isra ayat 32. Takbir, Allahu Akbar. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, Masya Allah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.